benar-benar full ngurus anak, dan gue nidurin mereka tidur like jam 9, and then after that gue setiap hari tanpa absen gue pasti buka sekuritas ini setiap hari. 7 tahun lu ngumpulin berarti kayak gitu? Iya, transaksi gue terjadi hampir 600 transaksi dalam waktu 2 jam dalam hitungan detik. Ini menurut pendapat gue ya, gue bukan orang IT, gue bukan orang sekuritas. Menurut pendapat gue harusnya itu udah transaksi mencurigakan. Yang mana emang aplikasinya? Oke, belakangan ini lagi banyak banget ya berita tentang nasabah yang kebobolan gitu, kena hack. Ini kalian bisa baca, ada yang artikel di Tempo, Kontan, dan juga di media-media lainnya lah. Terus gue ada satu ex tetangga gue yang WA gue gara-gara dia kena case ini juga. Awalnya pertama kali gue pikir tuh, apa sih, lu mungkin passwordnya leak atau apa. Sesimpel itu awalnya, jujur. Sampai gue ngebaca artikel-artikel yang tadi gue sebut gitulah. Tapi lu boleh sedikit kasih konteks gak? Secara persentase, dari sekuritas itu lu hilang berapa persen? Wah, gede banget ya, hampir 90%. 90%? Yes. Ya. Tapi kasusnya mungkin agak beda sama yang artikel yang akhir-akhir ini keluar ya. Tapi kurang lebih gitu lah. Oke. Bedanya apa tuh Mas kira-kira? Kalau itu kan pembobolan RDN kan. Kalau ini basically bukan RDN gua yang dibobol. Oke, lu boleh share nggak nominal? Boleh ini nggak sih infoin nominalnya berapa, angkanya berapa gitu kira-kira? Supaya kasih konteks ya. Lossnya ya, gue lossnya 159 juta sekian, jadi 160 juta lah. 160. Jadi kalau gitu berarti lu punya porto awalnya ada sekitar 180. Yes. Habis itu minus 90%. Yes. Dalam waktu berapa lama itu? Dalam waktu 2 jam. 2 jam? Oh. Ya jadi itu in one day ya. Dan gue baru realize at the end of the day after trading hours. Lu ngecekin porto padahal setiap hari gitu maksudnya? Setiap hari, gue setiap hari, gue aktif trader kan. Sekarang gue gak trade lagi, gue invest karena kesibukan gue. Jadi sekarang gue cuman ngecek itu once in a while gitu. Nah jadi since 2 hari sebelum itu gue abis setor gitu, karena gue memang ada rencana untuk invest, itu awal bulan tuh kebetulan. Jadi memang gue store dan gue memang ada rencana untuk beli beberapa emiten. And then gue cek, besokannya gue cek, the next day pun gue cek. Tapi saat itu, hari itu gue sibuk banget. Jadi gue ceknya after trading hours gitu waktu itu. Ya, itu lu porto yang lu, itu berarti lu portonya kayak lu aktif trading atau lu investor konsisten kayak DCA terus? Saat ini gue invest, tapi gue used to trade aktif. Gitu. Lu udah berapa tahun pakai aplikasi itu? Boleh nanya gak sih aplikasinya apa gitu? Ya gue belum bisa spill dulu ya sekarang karena masih investigasi gitu. Tapi gue udah lama pakai ini gitu, bener-bener dari awal gue trading. Sebenarnya gue nggak pakai ini. This is not my first ini ya sekuritas yang gue pakai, bukan yang ini sebenarnya gitu. Cuman waktu itu gue kan trade dari 2016 gitu. Nah jadi dari 2016 itu gue pakai sekuritas yang lumayan terkenal waktu itu. Waktu itu nggak banyak kayak sekarang lah sekuritasnya gitu. Pilihannya nggak banyak. Dan untuk lu cari yang user friendly, yang UI/UX-nya enak dipakai tuh susah gitu. Nah jadi whatever it is yang ada saat itu, itulah yang gue pakai gitu pas awal-awal 2016. Gitu sih. Berarti ini sejak 2016 lu pakainya? Enggak, ini sejak 2018 or 2019. Ya soalnya bukan yang pertama yang lu pakai kan? Yang pertama. Berarti ini yang kedua gitu kira-kira. Iya. Tapi 2018 berarti udah pakai 7 tahun sebenarnya kan? Yes. Oh lu udah aktif pakai 7 tahun? Iya. Karena gue dari 2016 itu kan awalnya gue kan ikut, gue kan ada ikut beberapa komunitas karena newbie kan gitu. Jadi gue ada ikut beberapa komunitas yang berbayar. Puji Tuhan yang berbayar sih oke, not bad. Tapi gue banyak ikut yang free-nya. Banyak yang ya kalau di sosial media gue ikut gitu. Nah jadi gue waktu itu punya satu kesulitan bahwa gue tidak bisa screening secara maksimal dengan sekuritas yang pertama. Karena secara fitur mungkin saat itu tidak banyak pilihan kayak sekarang. Kalau sekarang kayak yang startup itu kan bagus-bagus ya Leon ya. Jadi user friendly, lu pakainya enak, tinggal ngeklik sana sini tuh gampang. Waktu itu tuh masih, mungkin bahasa gue masih pixelated gitu kali ya. Iya. Jadi nggak banyak pilihan zaman dulu kan. Gitu. Jadi gue dapet sekuritas yang ini juga dari beberapa referensi mentor-mentor yang di grup gue yang free itu. Gitu. Tapi ini secara apa namanya? Secara boleh ngomong gak sih? Yang mana habis itu lu nanti gue bipin. Yang mana emang aplikasinya? Dia cukup terkenal ya. Waktu itu salah satu
top 3 sekuritas di Indonesia. Dan dia kan ini kan dari internasional. Gue do background checking before everything. Gitu, namanya gue sensor. Nanti lo sensor kan? Iya. Oke. Ini kejadian di situ. Apakah lu lihat ini tuh lu satu-satunya yang kena yang lu lihat atau ternyata di sekuritas itu banyak? Ini soalnya sekuritas terkenal ini sebenarnya ya. Iya, sekuritasnya terkenal banget. Gue tahu banyak yang pakai lah. Itu kan banyak banget. Iya, gitu. Soalnya itu kan kita kan kalau misalnya after trading hours kita kan suka lihat Broksum. Iya. Jadi kita tahu lah yang mana kan yang populer-populer gitu. Terkenal banget lah karena dari zaman sebelum ada startup yang sekarang aja yang pakai kan banyak banget. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang gitu, dan benar-benar dia itu pelopor di online trading ya menurut gue ya. Karena gue actually ya gue suka banget sih sama sekuritas ini. Aplikasi dia tuh enak banget buat gue pakainya gitu, dan gue have a long journey sama sekuritas ini. Gue seneng banget, terus terang gue seneng banget pakai sekuritas ini. Bener-bener dia tuh apa ya? Mungkin dia itu jadi saksi perjuangan gue lah untuk di dunia trading dan investasi. Dari gue nggak ngerti apa-apa, dari gue nggak tahu apa-apa, sampai gue udah ngerti, paham banget tentang trading itu karena gue pakai aplikasi dia sebenarnya. Jadi benar-benar waktu itu kan, dulu waktu 2016, 2017 itu kan nggak umum ya, trading nggak kayak sekarang, benar-benar kayak every people mungkin ada saham here and there gitu. Dulu tuh nggak kayak gitu, dulu nggak seperti ini gitu, sehingga untuk belajar pun gue butuh effort banget gitu. Untuk cari komunitas yang oke itu butuh effort banget gitu. Dan gue kan dulu gak kerja ya Leon. Gue dulu ibu rumah tangga gitu. Gue bener-bener cuman suami gue kerja, cari nafkah. Gue berusaha untuk ngelola uangnya yang ada. Uang pasar lah ya, mungkin bahasa gue uang pasar. Ya berapa sih yang bisa dihemat dari ibu rumah tangga ya gitu. Per bulan paling kalau bisa dapat kayak 500.000, 1 juta itu oke banget gitu. Jadi benar-benar susah ya gitu. Dan itu tiap bulan itu buat gue tuh tiap bulan nabung segitu tuh berat banget gitu. Dan nggak gampang ya gitu. Thank you. Buat gue tuh nabung segitu tuh berat gitu. Lu tahu kan mungkin kebetulan kayak mungkin lu tahu gitu. Setiap tahun kan lu pasti ada pengeluaran yang lu keluarin tahunan, right? Like PBB, kayak insurance yang lu harus bayar setahun cuma sekali gitu. Itu when that happen, gue pasti di bulan itu gak akan bisa nabung. Sama sekali. Dan itu kadang-kadang bisa 500.000, kadang 1 juta, kadang ya kalau lagi ada lebih gitu, mungkin gue bisa dapet like 2 juta, 3 juta kayak gitu, mungkin masih oke gitu. Dan gue ibu rumah tangga, anak gue 3, waktu itu anak gue masih umur yang paling kecil masih umur 2 tahun. Dan gue bener-bener full ngurus anak di rumah gitu. Gue bener-bener full ngurus anak dan gue nidurin mereka tidur like jam 9. And then after that gue setiap hari tanpa absen gue pasti buka sekuritas ini. Setiap hari. Saat itu ada sekitar 500-600 emiten dan gue screening satu demi satu chart semuanya. Dan gue klik. Kenapa gue pindah ke sekuritas ini? Karena sekuritas ini tuh bisa klik down terus lu bisa move to the next emiten. Sedangkan waktu itu sekuritas gue yang lama gue basically harus kayak ketik kode emitennya baru bisa keluar gitu. Jadi gampang banget gue tinggal klik gitu. Itu setiap hari gue lakuin itu tanpa absen. Gue cuma absen hari Sabtu doang kalau besokannya libur. Itu 3 tahun gue kayak begitu. Dan dana yang gue kumpulin dari hasil hemat-hemat gue itulah yang gue pakai untuk trading dan investasi sampai sekarang di situ. Jadi itu 7 tahun lu ngumpulin berarti kayak gitu? Iya, setiap bulan kayak gitu. Kayak kalau sekarang mungkin gue kerja ya, tapi kan way back kan gue ibu rumah tangga gitu. Dan dari pakai aplikasi itu bener-bener gue dari nggak bisa apa-apalah sampai akhirnya gue jatuh cinta sama dunia trading.
sampai gue ambil kelas CSA, CTA itu gue pakai real data semua dari situ. Gue belajar bener-bener dari situ. Jadi gue cinta banget sih sebenarnya sama sekuritas ini karena gue bener-bener pakai, bener-bener tiap hari gue pakai. Gitu. Apa perasaan lu waktu lu lihat, kan lu ngecek sekuritas setiap hari. Iya. Tiba-tiba suatu saat minus 90%. Tiba-tiba suatu saat kan dalam waktu sekejap gitu lah. Yang dalam pikiran lu apa? Waktu itu gue blank sesaat sih. Jadi bener-bener gue kosong. Waktu itu gue bener-bener kosong. Pas gue cek itu gue sempat berapa kali gue uninstall, gue install lagi kayak gitu. Sampai gue pikir gitu ya, iya, gue pikir ini sistem glitch. Gue bener pikir sistem glitch gitu. Pertama gue kaget banget kan, kayak ini gue salah lihat apa gimana ya. Terus gue coba segala macam cara, gue pikir sistem glitch. And then gue realize sesuatu gitu bahwa gue kaget sih. Terus gue berpikir saat itu, ini kejadiannya baru minggu lalu by the way. Jadi apa ya, gue saat itu yang ada di pikiran gue sebagai orang beragama ya, pikiran gue cuma Tuhan, gue tuh lagi banyak banget masalah. And then this is cherry on top yang benar-benar, ini benar-benar cherry on top of all my problems. Benar-benar ini tuh gongnya gitu. Dan gue gak bisa nangis, gue gak bisa apa-apa, gue cuman bengong saat itu. Gue cuman bengong, gue pun sampai rumah gue bilang sama suami gue, jangan kaget, gue bilang, I'll tell you this honestly, lu jangan kaget, gue bilang. Tapi I'll try to find a way untuk bisa apa ya, perjuangin. Gue mau bilang perjuangin ini, tapi ya gue tahu ini nggak gampang gitu. Tapi gue bilang sama suami gue, I'll do my best untuk perjuangin ini gitu. Gitu. Reaksi suami lu terus? Gue tahu dia sebenarnya kaget banget. Mungkin mau marah, juga nggak bisa marah ya, karena kan dia dari awal gue trading ini benar-benar kita tuh berdua tuh benar-benar jalanin bareng-bareng lah. Jadi gue setiap kali mau store tuh gue pasti bilang, gitu gue pasti bilang gue store ya, terus gue lakuin ini, gue cerita lah gitu setiap hari sih. Jadi dia dukung gue dari awal gitu. Jadi when this happen dia juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ya gue melihat dia cuman kayak nerawang aja gitu. Terus gue bilang it's okay gitu. Gue yang menenangkan dia gitu. Gue bilang it's okay. Gue akan berusaha my everything untuk I don't know get this back atau find a way lah gitu. Dia cuma diam aja. Dia cuma bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ya udah kita usahain yang terbaik aja. Gitu. Saat itu ya sebelum lu kebobolan, porto lu kayak gimana? Apakah itu isinya apa? Apakah saham LQ45, banking atau kayak gimana isinya? Since gue investasi, jadi gue cuma di LQ45 dan gue cuma di top banks. Jadi top banks, apa BBRI, BBCA, BMRI. Once in a while gue ke BBNI, cuman kemarin pas lagi nggak ada, jadi gue cuma fokus BBRI, BBCA, BMRI. Dan gue bener-bener fokus invest itu baru 2-3 tahun belakangan ini, karena kan gue kerja kan, gue baru akhirnya gue mulai kerja gitu. Ya ini gue sedikit merinding sih sekarang honestly, soalnya orang kalau misalnya ya gue nanya kayak gitu kan jadi tahu lu punya risk profile kayak gimana, style investasi lu kayak gimana. Orang yang invest di BCA, BRI sama BMRI adalah orang-orang yang nggak punya ekspektasi ini tuh bisa minus 90%. Yes, of course nggak lah, gue play it safe lah, bener-bener karena gue dapetin duit ini nggak mudah Leon. Gitu. Boleh share nggak ini masa terus kayak gimana, kayak mungkin apa ya, apa yang lu boleh share? Boleh share screen gak sih, kita buka aplikasinya lalu lu share screen aja kayak cara dia itu hacknya kayak gimana? Ini tuh maksudnya passwordnya diganti atau kayak gimana? Gue jelasin kronologinya ya. Mungkin kan waktu itu minggu lalu tuh hari Jumat tuh kita hari libur. Nah jadi hari Kamis itu gue have a lot of things to do karena bentar lagi libur gitu kan. Jadi gue berusaha untuk kerja sebaik-baiknya untuk prepare for the weekend gitu. Jadi hari itu gue full banget. Sore trading hours kan kayak mungkin jam 4 gitu kan. Terus gue pergi makan sama keluarga gue. Gue buka tuh sekitar jam 5:30 lebih. Itu gue buka di situ. Itu tapi after trading hours, di mana besoknya itu adalah hari libur tanggal merah gitu. Ini Kamis lalu maksudnya? Iya, tanggal 5 ya. Oh, 2 minggu lalu? Iya, 2 minggu lalu. 4? Iya, tanggal 4. Iya, nah itu kan baru gajian ya gitu. Jadi gue baru setor. Actually gue tanggal 2 itu gue baru setor dan gue baru beli BCA gitu. Gue baru beli BCA.
Gue just checking, besoknya gue cek tanggal 3, gue cek tanggal 4, gue cek after trading hours gitu. Nah jadi pas gue cek itu kan ngelihatnya cuma di halaman depan. Gue bilang kok net liquid gue segini ya? Gue very sure kok nggak segitu, dan gue baru ngecek kemarin gitu. Oh before that sorry gue kelewat. Jadi waktu pas gue mau masukin password gue, dia ada tulisan failed credential. Oh lu mau login gak bisa? Gue mau login gak bisa di aplikasi yang dia. Berarti passwordnya diganti? Gue pikir begitu. Jadi gue berusaha untuk masukin password yang tiap hari gue masukin, yang gue yakin gak mungkin salah. Tiap hari gue masukin, sehari bisa beberapa kali gitu. Karena kan dia kalau kita lama gak buka dia ke log out gitu. Nah jadi lu jadi ketik passwordnya setiap hari gitu? Iya setiap hari gue lakuin itu. Jadi gue yakin gue gak bakal salah gitu. Nah gue pakai password yang sama beberapa kali, mungkin ada 4 atau 5 kali ya, lupa gue. Itu failed credential. Sampai akhirnya gue pikir oke, ini gue password nih gitu. Gue coba klik yang namanya forgot password, and then masuk dong ke email gue, percobaan pergantian password dan segala macam gitu. Oke, ini emang gue coba ganti password gue, finally bisa masuk, pin gue pun tetap sama. Jadi dia itu si sekuritas ini layernya cuma 2 ya, cuma password dan pin gitu. And then pas masuk itulah gue kaget kayak. Oh, jadi setelah lu login password pun masih ada pin sebenarnya? Masih ada pin. Oh, udah 2 layer sebenarnya. Udah 2 layer gitu. Masih ada pin, and then pas gue lihat net liquid kok kaget kan. Gue pikir sistem glitch, jadi out in beberapa kali tuh gue lakuin itu, out in. Gue berusaha untuk grasp the idea what happened. Itu after trading hours, jadi gue nggak mungkin bisa telepon CS atau apa segala macam. And then tiba-tiba gue tidak seaktif itu trading ya sekarang. Jadi gue agak lupa lu lihat transaction di mana apa segala macam. And then gue klik bagian transaction. I'll show you ya. Iya. Nah jadi ini beberapa transaksi gue ya yang gue berhasil screenshot. Karena sekarang gue mau masuk ke aplikasi ini nggak bisa, kayaknya diblokir. Gue minta blokir. Oh lu minta blokir? Gue minta blokir gitu. Supaya diinvestigasi lah. Ya gitu. Lagi ongoing investigation, jadi gue nggak bisa masuk. Ini gue screenshot semua transaksi yang ada ya di hari itu. Lu lihat ya jamnya 9.42. 9.42 11 detik ya. 9.42 09, nah ini 08 06. 2 detik, 1 detik irinya. Iya. Sorry ya nanti. Yeah. Ini ya. XCID. Apa itu XCID? I don't know, ini regular ya XCID. Gue gak pernah trading ini ya, oke lah. Ya tapi ini kadang-kadang small caps kita main kan kalau trading kayak kita ada beli gitu. Lo lihat detiknya. Iya. Gitu. 2 detik itu jual belinya ya? Tuh, lo lihat. Oh, jadi caranya dia berarti BCA lu dijual semua? Yes. BCA, BRI, BMR lu dijual semua? Yes, karena gue gak ada dana di RDN. Oh, jadi dana dia gue jual di RDN semua. Sisa 700.000. Berarti dia jual semua barang lu, dia pegang uang itu buat dia beli-beliin saham-saham. Dia beli-beliin saham small cap. Betul, dia beli jual, dia transaksiin sebenarnya. Oh. Nah ini ya, ini kan yang SCID ya. Ini ada yang lain nih. Nih, ini masih SCID. Panjang banget screenshot lu. Banyak, 100 screenshot. Dan di mana satu ini kalau lu lihat mungkin sekitar 5 atau 6 kan. Oh, jadi setiap screenshot itu lu 1 halaman itu maksudnya? Iya, yang sesanggup gua ini. Itu ada sekitar 5 atau 6 transaksi, lu kaliin aja 100 picture. 600 transaksi? In 2 hours. Ini masih yang sama ya, nih ya. Nanti gua akan tunjukin. Nah, ini udah mulai ada yang lain. Apa, Rans? Nggak tau, gua nggak kenal sih sebenarnya ya, tapi kayaknya gue long time ago pernah trading ini. Dulu banget. Iya. Nah ini banyak banget. Jadi lu tuh selalu beli atas jual bawah, beli atas jual bawah, beli atas jual bawah. Iya, gitu. Nah ini juga nih udah beda lagi. Nah, Rusia. let me show you, ada yang ini. Ada yang waran. Oh. Ini waran. Ini kan biasa nih. Ini ada yang waran. Dan detiknya. Gitu. Dan ini sampai bawah, masih banyak sampai bawah tuh. Masih terus sambung gitu. Terus abis itu ya berarti dia jual beli berarti sebenarnya dia itu tidak menarik duit lu. Dia sebenarnya nggak ekstrak duit itu, nggak withdraw gitu kan. Enggak. Soalnya layer withdraw itu kan harusnya cuma bisa withdraw ke yang nama lu. Betul. Bank nama lu. Jadi RDN gue itu tidak diganti nomor rekeningnya. RDN gue itu tidak diganti, cuman gue ada cerita sama beberapa teman-teman di komunitas saham gue.
And then ini dugaan ya, ini again dugaan ya, karena kan gue tuh bukan orang IT, jadi gue kan nggak ngerti hal-hal seperti ini dugaan mereka tuh kan pertanyaan gue kayak, kenapa sih lakuin ini, toh lu nggak dapet duitnya, gitu, toh lu nggak tarik, lu nggak withdraw ke RDN gue kan, gitu. Dugaan mereka adalah mungkin ada yang nyangkut nih, and then dia berusaha untuk lepas, tapi kan nggak ada transaksi. Sehingga harus diciptakan transaksi. Kalau kita bahasa awamnya makan kanan, jual kiri, makan kanan, makan kiri kayak gitu. Jadi whatever yang ada di kanan itu dia makan, ya, pasti ada lawannya nih. Ini gua transaksi tuh pasti ada lawannya gitu. Nah dia jual, dia beli, habis itu dia jual di harga berapapun yang ada di sebelah kiri gitu. Dia jual, dia di sini dia jual, di sini dia makan terus gitu. Nah makanya gue bilang ini gue nggak mungkin sendirian. Pasti ada lawannya. Disinilah gue bilang harusnya ini dari KPEI, dari KSEI harusnya ini bisa ngecek lawan gue ini siapa. Gitu, broker lain kah, broker yang sama gue nggak tahu. Ya, pasti bisa ada lawannya lah. Ya kan kalau misalnya bukan withdraw RDN, pasti ya lu jual sahamnya berarti ada yang beli, lu beli sahamnya berarti ada yang jual gitu kan. Whichever gitu. Terus tadi kan lu bilang password lu pikir itu awalnya lu pikir itu diganti. Terus maksudnya lu bilang ternyata bukan, maksudnya apa? Nah, jadi passwordnya nggak diganti atau apa maksudnya? Gue sempat ke pusat. Terus? Gue sempat ke pusat untuk komplain gitu. Jadi itu kan over the weekend yang long weekend kan gitu. Jadi hari Seninnya itu gue baru bisa ngurus ini. Hari Seninnya itu gue pergi ke pusat untuk komplain mengenai ini gitu. Tapi gue udah ikutin prosedur, gue udah email ke CS-nya. Habis itu gue kontak nama sales yang ada di trading confirmation gue gitu. Gue kontak dia dan gue bilang this is what happened to me. Ya udah hari Senin aja yuk kita ketemu ke kantor pusat di CS. Oke, jadi gue datang ke sana and then gue tanya. Oh, lu udah datang ke kantor pusatnya? Ya, gue ke sana and then what should I do? Gue bilang gue harus ketemu siapa, gue harus lakuin apa. CS yang terima gue. CS-nya pun mengakui bahwa dia udah tahu gitu, dia udah dengar, dia udah lihat ini dan segala macam. And then dia berusaha untuk ya udah denger lagi dari sisi gue. Gitu. Oh, this is what happened. Terus dia bilang gini, terus gue bilang, boleh nggak gue minta dari IT lo lognya, log transaksi gue. Terus dia bilang kalau log transaksi dia belum bisa kasih. Whatever the reason lah, dia harus minta ke IT lah, minta persetujuan manajemen dan lain-lain. Tapi dia bilang dia akan cek gue punya loginnya gitu. Waktu dia print, terus dia kasih lihat gue, terus dia bilang, password lu nggak ada diganti sebelum lu masuk. Oh gitu? Ya kan gue bingung. Kok passwordnya nggak diganti, terus kok lu bisa nggak salah passwordnya? That's why. Dan mungkin menurut lu, PIN yang tiap hari lu pakai, password yang tiap hari lu pakai untuk masuk Kris, mungkin nggak lu lupa? Setiap hari gue pakai password yang sama gitu. Dan gue nggak pernah kasih password itu ke orang lain, gue nggak pernah kasih PIN gue ke orang lain. Mungkin orang yang kerja sama gue tahu PIN gue itu beda-beda gitu. Jadi gue nggak tahu what happened, gue nggak berani nuduh apa-apa, tapi gue nggak bisa masuk dengan password gue yang lama. Sedangkan waktu dia print itu gue punya transaksi, dia bilang bahwa ini password lu nggak diganti nih, sampai akhirnya gue ganti gitu. Terus waktu lu datang ke CS ya, apakah itu adalah sebuah case yang mereka unik buat mereka? Maksudnya mereka pertama kali nih ngadepin case lu, atau itu kayak kesannya kayak waktu lu lihat, oh kesan ini udah berulang-ulang gitu? Gue nanya waktu itu, apakah ada kasus lain selain gue? Ini dia bilang dulu sekali pernah ada, tapi nggak kayak gini skemanya gitu. Jadi mereka ada beberapa kali ganti aplikasi mengikuti perkembangan zaman lah ya gitu. Mereka ada beberapa kali ganti aplikasi. Itu terjadi di aplikasi yang lama. Dia tanya, ibu pakai aplikasi apa? Yang paling baru of course update. Gue kan tiap hari kerjain ini gitu. Update, gue bilang harusnya gak terjadi seperti ini gitu. Terus gue tanya, oke, at the same time sekarang ada gak yang kasus kayak gue? CS-nya bilang sampai saat ini gak ada sih bu, baru ibu gitu. Menarik. Terus so far berarti prosesnya sekarang masih lagi ongoing dari mereka gitu ya? Lagi diproses. Kira-kira ada ini gak sih kayak... Maksudnya tujuan gue undang lu kesini juga untuk mengedukasi ke teman-teman gitu. Gue juga honestly awalnya gue pikir ya kalau misalnya nih passwordnya kebobolan, ini jadi pengingat buat teman-teman ganti password lu gitu kan. Cuman kalau misalnya ini bukan masalah password,
Gue bingung juga advice-nya apa ya? Advice-nya Iya. apa ya? Jadi temen-temen? at first gue kontak lu karena kan gue pikir gue butuh financial input tapi dari orang yang bermain di media gitu, kayak what should I do gitu. Karena gue berpikir sebenarnya gue nggak pengen banget naikin ini ke media sih sebenarnya gitu. Gue bener-bener pengen diselesaikan secara internal karena gue masih mau pakai aplikasi ini. Gue seneng banget gitu. Kenapa lo akhirnya mau bersuara, mau sharing tentang ini? Karena gue tidak menemukan gue harus melangkah kemana berikutnya. Jadi waktu pas gue ke CS itu gue tanya, oke, gue boleh nggak minta mungkin manajemen lu or whoever selain CS untuk gue mau discuss about this karena buat gue ini uang besar gitu. Dan dia bilang nggak bisa bu, harus lewat CS dulu apa segala macam. Oke, gue ikutin. Gimana aturannya? Dia bilang jadi setelah dari CS kan gue email tuh ya. Nah menurut aturan OJK itu dalam waktu 10 hari kerja mereka harus balas email gue mengenai komplain gue itu gitu. Nah jadi terus kan gue bilang oke, boleh nggak dalam 10 hari kerja itu please update ke gue what happened, what are you doing behind the Progresnya scene, gimana progresnya. gitu ya? Misalkan contoh ya, oh ya kami lagi lihat IT log ini ternyata mungkin ya ada sesuatu yang kami nggak tahu, kami cari tahu dulu ya bu atau gimana. Gue cuma pengen tahu progress, that's it gitu. Ini udah berjalan hari ke-6 ya gitu. Gue gak dapet apa-apa. I'll show you ini ya. Hari Senin pagi gue ada mencoba masuk jam 10.22. Ini hari Minggu ya. Hari Minggu. Ini tanggal 8 bulan 9. Ini tanggal 7 bulan 9. Hari Minggu ada percobaan masuk. Pakai Android. Gue tidak pakai Android. Ini IP-nya. Dan ini udah pasti nggak di Jakarta karena gue di Jakarta. Ada percobaan masuk ke sini, gitu. Ini waktu tanggal 7. And then yang sebelumnya ada tuh, yang waktu hari Kamisnya. Tidak ada. Oh nggak ada. Nggak ada email sama sekali. Tidak ada email sama sekali. Oh nggak ada email bahwa ini ada percobaan device, masuk. Ada device yang tidak dikenal masuk, gitu tuh nggak ada. Nggak ada. Nah jadi kemarin gue tanya update hari Jumat ya. Itu gue tanya update kan. Maksudnya gue telepon ke CS. Ya? Ini hari Senin. Berarti Jumat itu maksudnya hari kerja sebelumnya? Iya, hari kerja sebelumnya gue telepon ke CS. And then gue tanya, please gue pengen tahu update what happened sama case gue. Ini nomor case gue, ini nomor gue, dan lain-lain segala macam. CS yang jawab telepon gue, put on hold for a while. Terus dia bilang, Bu, sebentar ya saya tanya dulu gitu. And then lumayan lama lah dia away from phone gitu sampai akhirnya dibalik lagi terus dia bilang, Bu sore ini nanti ibu akan terima email mengenai update kasus ibu. Wah gue langsung berpikir, oh oke, at least you give me something gitu. Yeah. And this is what I get. Kami menginformasikan di mana nasabah tidak melakukan transaksi. Saat ini sedang melakukan investigasi terkait pelaporan tersebut. Kami akan menyampaikan tanggapan lebih lanjut apabila sudah ada hasil. Oh intinya masih belum ada ini lah. Intinya mereka lagi pelajarin. Nggak ada something yang bisa dikasih ke gue kan, gitu. Nah jadi gue tanya waktu itu sama CS-nya, prosesnya harus seperti apa? Gue mau ikutin aturan lo, gitu. Terus dia bilang, oke 10 hari kerja akan bales. Jika dalam 10 hari kerja, terus gue nanya, kalau 10 hari kerja jawabannya ternyata tidak memuaskan buat gue, next what should I do? Menurut your opinion as a CS. Ibu bisa melaporkan ke OJK melalui aplikasi apa, dia bilang gitu. Terus gue bilang, kalau lapor ke OJK, what will happen gitu. And then dia bilang, prosesnya cukup panjang ya Bu, mungkin bisa sampai 3-6 bulan. Karena harus ada mediasi sama sekuritas, mediasi sama nasabah, apa segala macam. Gue bilang sama dia, oh my God, ini tuh bener-bener melelahkan sekali gitu. Dan gue nih nasabah lu loh gitu. Harusnya lu tuh melindungi gue sebagai nasabah, gue segitu percayanya sama sistem lu, harusnya lu bisa lindungin gue as nasabah. Sekarang gini deh, lu punya kartu kredit, and then lu transaksi di luar negeri. Lu transaksi 2 kali deh berturut-turut di luar negeri tanpa informasi sebelumnya, pasti kartu lu langsung diblokir gitu. Transaksi gue terjadi hampir 600 transaksi dalam waktu 2 jam, dalam hitungan detik. Secara harus, ini menurut pendapat gue ya, gue bukan orang IT, gue bukan orang sekuritas. Menurut pendapat gue harusnya itu udah transaksi mencurigakan yang selayaknya at least di hold atau at least di block or whatever deh standar lu. Unless gue ada tanda tangan sesuatu atau apa. Gue tidak ganti handphone,
gue tidak tanda tangan apapun, gue tidak klik apapun berhubungan sama ini. Jadi ini udah pasti bukan phishing lah. Sekarang kan lagi modal phishing gitu, nggak kayak gitu. Harusnya lu tuh ada secure-nya, misalkan 2FA-nya lah, verification authenticator-nya atau apa. Ini nggak ada. Memang tidak ada dia, gitu. Mandirikan kan udah ada PIN sebenarnya. Berarti dia bisa PIN lu nggak usah ganti saat itu? Tidak ganti. Herannya waktu gue masuk dengan password gue biasa itu nggak bisa masuk. Tapi ketika gue masukin PIN gue yang biasa bisa masuk. PIN ini apakah PIN unik buat aplikasi ini? PIN unik itu maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak satu-satunya yang beda doang gitu buat aplikasi ini? Ini PIN gue yang gue pakai. Iya. Oh, yang lainnya beda? Lu nggak pernah? Beda. Karena gini, gue waktu gue mulai kerja, itu gue ada PIN gue tuh yang lain tuh beda-beda gitu. Memang sengaja gue bedain gitu. Gue ada catat somewhere offline di rumah gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang gue catat online. Dan orang yang kerja sama gue pasti tahu PIN gue tuh beda-beda gitu. Nah jadi gue yakin ini bukan salah gue gitu. Dan ini masalahnya sistem yang tidak bisa melindungi nasabahnya menurut gue. Lu cuma pakai satu sekuritas? Gue pakai beberapa sekuritas tapi gue aktif cuma di situ. Oh, oke. Gitu. Iya. Ya, maksudnya ya gue agak stuck juga sih. Maksudnya gue undang lu buat ngasih advice teman-teman, makanya ganti password. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Jadi gue bingung. Iya. Berarti pecah sekuritas kah? Atau apa? Ya intinya gue di sini cuma mau raise awareness ke teman-teman bahwa ini tuh bisa terjadi. Soalnya kalau misalnya terjadi ke teman-teman, which is banyak lah. Termasuk kayak gue juga portfolio gue. Walaupun ada pakai beberapa sekuritas, tapi tentunya terkonsentrasi ke salah satu atau salah dua gitu kan. Kalau misalnya gue harus 6 bulan bersurat sama siapa gitu 3 bulan itu kayaknya gue bakal stop bikin video selama 6 bulan itu. Iya karena kan gimana kerjanya? Gimana ya, gue sih berharap ini bisa diselesaikan secara internal aja gitu. Karena gue bukan content creator. I've tried to be a content creator untuk bidang financial. Mungkin gue nggak fit in atau gimana gitu. Jadi gue sebenarnya nggak mau bawa ini kemana-mana gitu. Cuman ya gue bingung gue harus kemana gitu. Karena kan gue pikir kan harusnya sebagai sekuritas kan lu punya layer of protection ya. Kok nggak ada gitu. Itu sih yang bikin gue kayaknya kecewa gitu. Terus kan gue pikir kayak ada aturan, ada KPEI, ada KSEI yang itu kan tujuannya untuk melindungi nasabah kayak gitu-gitu. Mana gitu. Apa yang harus gue lakukan sekarang tuh gue nggak tahu. Kalau just as simple as password, ya oke, simple, masalah lu selesai gitu. Nah seminggu setelah itu waktu lu kontak gue tentang ini banyak nih kasus kayak gini ternyata muncul di media gitu kan. Itu at the same moment itu gue terima, bukan gue ya, mungkin teman-teman gue yang gue ceritain itu terima banyak email bahwa ganti password ya apa segala macam gitu-gitu dari berbagai sekuritas. Jadi kayaknya mungkin lagi cyber attack, makanya gue bilang nggak cuman gue, pasti ada orang lain gitu. Nah ya jadi gue cuman jawab ya oke lah, mungkin ini skeptisnya gue ya, gue cuman jawab ke teman-teman ya I wish you luck sih ganti password, I hope it helps. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Ya. Mungkin ini kali terakhir dari lu ya, kira-kira kayak apa yang lu harapin? Gue berharap dari sekuritas ini bisa nyelesain secara internal aja sih gitu, nggak usah sampai kita bawa panjang gitu ya. Karena buat gue angka, mungkin buat sebagian orang 159 juta itu gede gitu, apalagi gue udah trading hampir 10 tahun kan. Tapi buat gue kan itu angkanya lumayan banget gitu. Anak-anak gue gak sekolah di sekolah yang mahal, uang sekolahnya biasa-biasa aja, bukan sekolah elit gitu kan. Jadi untuk angka segitu itu bisa biayain anak gue, 3 anak gue sekolah itu sampai 2 tahun gitu. Dan gue berpikir harusnya uang ini bisa jadi masa depan mereka ya at least mungkin sekedar nambahin tabungan untuk biaya pendidikan mereka gitu. Dan angka ini buat gue besar, gue udah ngumpulin ini udah lama gitu kan. Jadi gue berharap, gue percaya sih sebenarnya sekuritas ini masih bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Saat ini kan dia top 3 di Indonesia dan yang pakai itu nasabahnya banyak banget jutaan. So kalau gue berpikir ini kena di orang lain, salah satu dari nasabah dia yang sebanyak itu, gue berharap benar-benar gak ada orang lain yang kena. Cukup gue aja gitu. Ya gue berharap ini juga semuanya selesai dan gue tidak punya solusi.
Bukan. Ya, Soal ganti okay. password gue, I have no idea. Tapi intinya tanya sekuritas lu masing-masing aja kalau kayak gitu. Gue gak mau sotoy ya, daripada gue sotoy bilang ganti password ternyata itu masih tetap kena hack. Kagak Ya ngebantu kalau juga. ini, Gitu. maksudnya gini ya, just as simple kalau ini bisa terjadi di gue, apakah ini tidak terjadi di kalian? I don't know. Gitu. Thank you. Thank Mau you. sharing di sini.